Namaku Rama. Usiaku 32 tahun, dan aku bukan tipe orang yang percaya hal-hal aneh. Setidaknya, dulu tidak. Malam itu aku dan Dina baru saja meninggalkan acara pernikahan seorang teman kuliah di Solo. Kami seharusnya menginap, tapi aku bersikeras pulang karena ada pekerjaan pagi di Semarang. Dina sempat menatapku lama sebelum akhirnya menyerah, meski wajahnya sudah kelihatan lelah. Kami berangkat sekitar pukul 22.45, jalanan sepi, udara lembab, dan kabut tipis mulai turun dari arah perbukitan. Aku menyetir pelan, lagu dari radio samar-samar terdengar, kadang hilang ditelan desiran angin. Lewat tol aja, Ram. Aku ngantuk banget. Macet total, Din. Ada truk terguling di pintu keluar Boyolali. Kita muter jalur alternatif, lewat Karanganyar, terus tembus Ragen. Dina cuma mendengus, menarik hoodie-nya, dan memejamkan mata. Aku tahu dia benci jalan kecil. Tapi aku juga tahu jalanan itu cukup aman. Setidaknya, dulu begitu. Sekitar 30 menit berlalu, kami mulai melewati deretan sawah dan rumah-rumah tua. Lampu jalan jarang, tapi sorot mobil cukup membantu. Di radio, lagu berubah jadi suara penyiar yang agak berisik. Aku matikan. Tinggal suara mesin dan nafas kami berdua. Di depan, papan jalan bertuliskan Jalur Lama Karang Pandan Sragen. Aku agak heran karena papan itu kelihatan baru. Padahal jalur ini sudah jarang dipakai. Tapi aku tak berpikir jauh. Sekitar pukul 00:10, Dina tiba-tiba bangun. Udah sampai mana? Masih sekitar 30 kilo lagi. Kok kayak sepi banget ya? Aku melirik ke kanan, kiri. Sawah berubah jadi kebun bambu gelap dan suara jangkrik entah kenapa lenyap sama sekali. Hanya suara ban mobil di atas aspal yang terdengar disusul hembusan angin yang dingin seperti dari tempat tinggi. Lalu, di kejauhan, aku melihat lampu warung. Satu-satunya cahaya di tengah kegelapan itu. Mau mampir beli kopi? Tanyaku. Dina mengangguk kecil. Aku meminggirkan mobil di bahu jalan. Warung itu sederhana. Meja kayu, termos besar, dan seorang bapak tua duduk di kursi plastik. Kepalanya menunduk. Di belakangnya ada deretan botol minuman jadul dan etalase kaca yang buram. Saat aku turun dari mobil, angin dingin seperti menampar wajah. Aku melangkah mendekat. Tapi semakin dekat, aku sadar sesuatu. Warung itu tidak ada listriknya. Lampunya berasal dari lentera minyak. "Pak, kopi 2 ya?" kataku. Bapak itu menoleh pelan, matanya sayu, tapi senyumnya ramah. "Malam-malam begini masih di jalan, Nak." "Iya, Pak. Mau balik ke Semarang." "Lewat sini." "Iya, Pak. Kenapa?" "Nggak apa-apa. Cuma jarang yang lewat sini sekarang." Dia mulai menyiapkan kopi dengan tangan gemetar. Aku memperhatikan sekitar. Di samping warung ada mobil tua warna putih, seperti sedan tahun 90-an, berdebu dengan kaca yang retak. Di dalamnya, samar-samar, kulihat siluet seseorang duduk diam di kursi depan. Aku menelan ludah. "Itu mobil siapa, Pak?" "Oh, itu sudah lama." "Lama gimana?" "Yang punya belum pulang." Nada suaranya pelan tapi menusuk. Aku pura-pura tak dengar dan membayar. Saat berjalan kembali ke mobil, Dina sudah menatapku lewat kaca depan. Matanya tampak cemas. "Cepetan, Ram." "Iya, iya." Aku menyalakan mesin, tapi entah kenapa jam digital di dashboard menunjukkan waktu yang aneh. 23.47. Padahal tadi sebelum turun sudah 00.15. Kupikir hanya error, tapi ketika kami melaju lagi, aku menatap spion. Dan di sana, lentera warung itu padam total, seolah tak pernah ada warung di situ sebelumnya. Sekitar 15 menit kemudian, Dina membuka mata lagi. "Kamu yakin kita nggak nyasar?" "Kenapa?" "Aku lihat papan jalan tadi, kayaknya tulisan Karang Pandannya sama persis kayak yang sebelumnya."
Aku mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Aku memang merasa belokannya sama, tapi aku menyangka itu cuma perasaan. Namun 5 menit berikutnya, kami melewati papan yang sama persis. Tulisan dan letaknya bahkan identik, sampai bekas cat pudar di huruf L. Aku melambatkan laju mobil. Tadi kita nggak muter balik kan? Enggak, aku lihat terus GPS di HP-ku. Tapi, Ram, sinyalnya hilang terus dari tadi. Aku mengambil ponselku. Sama. Tidak ada sinyal dan jam di layar menampilkan 23.45. Waktu yang sama seperti dashboard. Mungkin jamnya error. Tapi kok dua-duanya error? Aku tidak menjawab. Suasana di dalam mobil mendadak berat. Sekitar 10 menit kemudian, kami melihat lampu mobil dari arah berlawanan. Aku merasa sedikit lega. Tapi ketika mobil itu mendekat, aku memicingkan mata. Itu sedan putih. Kaca depannya retak. Mobil yang sama di samping warung tadi. Aku menepi sejenak, tapi mobil itu lewat tanpa suara, tanpa pengemudi yang jelas. Hanya bayangan gelap di balik kaca. Dina menatapku. Wajahnya pucat. Ram, mobilnya sama. Mungkin kebetulan. Tapi platnya sama persis. Aku tak menjawab. Tangan di kemudi sedikit gemetar. Aku mencoba menambah kecepatan. Tapi entah bagaimana kabut mulai turun lebih tebal. Jalanan seperti memanjang terus tanpa ujung. Beberapa saat kemudian, kami melewati warung yang sama lagi. Sama persis, lentera, mobil tua, bapak duduk. Tapi kali ini, bapaknya menatap langsung ke arah mobil kami, tersenyum dan melambaikan tangan perlahan. Aku membanting setir dan melaju kencang tanpa bicara. Dina menjerit memegang dashboard. Ram, ada apa sih? Pegangan aja, Din, jangan lihat ke belakang. Karena di spion, di kursi belakang mobil kami, aku melihat siluet hitam duduk diam, kepala menunduk. Aku tidak berani melihat spion lagi. Tanganku kaku di setir, dan napasku berat seperti baru saja berlari jauh. Dina menggenggam lenganku erat. Suaranya nyaris bergetar. Ram, siapa di belakang? Jangan lihat. Kamu lihat kan? Jangan lihat, Din. Aku membanting gas lebih dalam. Suara mesin meraung dan roda memantul keras di aspal berlubang. Tapi semakin cepat kami melaju, semakin tebal kabut di depan. Seolah-olah jalan menelan kami ke dalam dirinya sendiri. Di spion tengah hanya ada bayangan samar. Tapi aku tahu ada sesuatu di sana. Aku bisa merasakannya. Udara di dalam mobil berubah. Dingin bukan seperti udara malam, tapi dingin yang lembab, bau tanah dan besi tua. Dina menutup hidungnya pelan. Ram, bau apa ini? Nggak tahu. Tutup jendela. Namun kaca jendela tidak mau naik. Kunci otomatis di pintu juga tak berfungsi. Aku memencet berkali-kali tapi tak ada reaksi. Ram, suara Dina nyaris berbisik. Aku dengar napas di belakang. Aku menelan ludah. Perlahan, aku menatap ke spion lagi. Di antara kabut dan gelap, aku lihat bayangan hitam itu menunduk makin dalam. Seperti seseorang yang duduk dengan kepala hampir menyentuh lutut. Rambutnya panjang dan kusut. Tapi yang membuatku benar-benar kehilangan napas adalah Dina menatapku, lalu berbisik pelan. Rambutnya kayak rambutku ya? Aku hampir berhenti berpikir. Kaki kananku menekan rem keras. Mobil melintir sedikit ke bahu jalan. Kami berdua terhempas ke depan. Semua hening selama beberapa detik. Aku menarik napas dalam-dalam, menoleh perlahan ke kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kursi kulit yang sobek di bagian kanan, dengan bekas basah seperti jejak kepala yang baru menempel. Dina menatapku. Wajahnya pucat, mata berkaca. Aku nggak halu kan? Enggak, aku juga lihat. Kami berdua diam lama. Aku menyalakan mesin lagi, tapi kali ini lebih pelan. Entah kenapa, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya berdesis pelan, seperti frekuensi rusak.
Dan dari desis itu, ada suara yang sangat pelan. Hampir seperti orang berbisik dari jauh. "Tolong jangan tinggalkan aku." Aku langsung mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar beberapa detik lagi, bahkan setelah listrik mobil benar-benar mati. Kami terus melaju dalam diam. Dina menunduk, menatap jendela. Tapi aku tahu dari wajahnya, dia berusaha keras menahan tangis. "Kita berhenti aja dulu, Ram." "Berhenti di mana? Ini nggak ada rumah, nggak ada lampu. Pokoknya jangan terus jalan kayak gini." Aku ingin marah, tapi tak ada tenaga. Akhirnya aku belok ke sisi kiri, mencari tempat agak lapang. Di kejauhan, kulihat bangunan kecil seperti pos ronda tua dengan atap seng miring. Aku berhenti di situ. Kami berdua keluar. Udara dingin dan kabut menggantung rendah. Jalan di depan sepi, tak ada cahaya selain dari lampu mobil. Aku menyalakan rokok, bukan karena ingin, tapi karena tangan ini butuh sesuatu untuk dilakukan. Dina duduk di kap mobil, memeluk dirinya sendiri. "Aku mau pulang, Rem." "Kita memang lagi pulang." "Enggak, maksudku dari tadi aku ngerasa kayak kita muter di tempat yang sama." Aku menatapnya. "Maksudmu gimana?" "Lihat jalan itu." Ia menunjuk ke arah depan. "Tadi waktu kamu rem mendadak, aku lihat ada tanda pohon patah di pinggir jalan. Sekarang tanda itu ada lagi." Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Benar. Pohon besar dengan batang miring dan potongan patah di bagian bawah. Sama persis dengan yang kami lewati sebelum warung tadi. Aku mematikan rokok. "Kita nggak mungkin balik arah, Din. Aku nggak putar balik sama sekali." "Tapi kenapa pohonnya sama?" Aku tidak tahu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang pos ronda. Pelan, berirama, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Dina merapat ke arahku. Aku menanjamkan pendengaran. Langkah itu makin dekat. Sampai akhirnya muncul seorang pria. Ia mengenakan jaket hitam lusuh, wajahnya tertutup topi. Di tangannya tergenggam kantong plastik putih. Aku sempat lega karena kupikir dia warga sekitar. "Malam, Pak. Maaf, ini jalan ke Sragen ya?" tanyaku. Orang itu berhenti. Diam. Lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Wajah itu pucat dan di bawah matanya ada bekas luka hitam yang membentang seperti terbakar. Bibirnya pecah. Dan ketika ia tersenyum, ada darah kering di sela giginya. "Kalian dari mana?" Suaranya serak, berat. "Dari Solo, mau ke Semarang." "Lewat sini?" "Iya, kenapa?" Ia tertawa pelan kering. "Kalau kalian lewat sini, berarti kalian sudah kelewatan." Aku menatapnya bingung. "Kelewatan apa?" Ia menunjuk ke arah belakang mobil. "Tadi, kalian sudah lewat sini 2 kali. Jalan ini nggak pernah keluar dari dirinya sendiri." Aku tidak mengerti. Tapi saat menoleh ke arah jalan yang kami lalui, jantungku nyaris berhenti. Di kejauhan, di tengah kabut, aku melihat mobil kami sendiri berhenti di pinggir jalan dengan 2 sosok di dalamnya. Aku menatap Dina. Ia juga melihatnya. "Ram, itu..." "Iya." Pria itu mendekat sedikit, lalu berbisik. "Kalian bukan yang pertama." Aku mundur perlahan, menarik tangan Dina, dan masuk ke mobil lagi. Tanpa bicara, aku menyalakan mesin dan tantap gas. Tapi kaca spion memantulkan sesuatu yang bikin darahku membeku. Pria tadi masih berdiri di tengah jalan, menatap kami pergi, sambil melambaikan tangan pelan. Dan tepat di sebelahnya, berdiri wanita berambut panjang, menunduk, memakai hoodie yang sama seperti Dina. Mobil kami meluncur perlahan di tengah kabut. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya cahaya lampu depan yang menembus udara tebal seperti asap, menyorot pepohonan dan papan petunjuk samar di pinggir jalan.
Rama, coba lihat deh. Suara Dina pelan, seperti takut memecah keheningan. Aku menoleh. Di sisi kanan jalan, ada warung kopi yang sama seperti tadi. Bangunan kayu, satu meja panjang, dan papan tulisan bertuliskan warung murni buka 24 jam. Yang aneh, kami sudah melewati warung itu 20 menit lalu. Aku ingat jelas, karena di depannya ada tiang listrik yang patah miring ke arah sawah. Dan sekarang, tiang itu ada lagi, sama persis. Aku menurunkan kecepatan, menatap sekeliling. Aneh, ini kayak jalan yang sama, gumamku. Dina diam, memandangi kaca jendela. Matanya memantulkan lampu jalan yang redup. Kayak kita muter di tempat ya. Aku menelan ludah. GPS di ponsel masih menunjukkan arah lurus. Tapi garis birunya tidak bergerak. Hanya titik kami yang berdenyut. Diam di tempat. Aku belok aja ya. Mungkin ada cabang ke kiri. Aku menyalakan lampu sein. Tapi begitu kami belok, pemandangan di depan sama saja. Jalan lurus, kabut, dan warung itu. Lagi. Kali ini pintunya terbuka sedikit. Dina memegang lenganku. Ram, jangan berhenti ya. Tapi aku sudah terlalu penasaran. Aku injak rem, perlahan menepi. Dari celah pintu warung, ada cahaya oranye, seperti lampu minyak. Dan samar, terdengar suara radio tua memainkan lagu dangdut jadul. Suaranya serak, seperti datang dari jauh. "Selamat malam." Suara itu membuat kami berdua tersentak. Seorang perempuan tua muncul di depan warung. Rambutnya digelung, memakai daster bunga. Kulitnya pucat kehijauan, tapi matanya lembut. Ia tersenyum samar. "Mampir nak, ngopi dulu. Perjalanan malam jangan dipaksakan." Aku hampir menjawab, tapi Dina cepat menahan. "Ram, jangan. Yuk, jalan." Perempuan itu tetap berdiri di depan warung. Tak bergerak. Hanya senyum tipisnya yang terasa tidak berubah. Terlalu lama, terlalu tenang. Aku kembali menatapnya lewat spion waktu mobil mulai melaju. Tapi saat kami melewati tikungan, suara radio itu ikut mengalun lagi. Nada, irama, semuanya sama. Dina berbisik. "Tadi suaranya masih dari belakang kan?" Aku tak menjawab. Aku tahu, dia juga dengar. Lagu itu sekarang terdengar dari depan. Kami terus melaju, tapi jalan tak kunjung berubah. Setiap beberapa kilometer, warung itu muncul lagi. Kadang dengan pintu terbuka, kadang tertutup. Kadang perempuan itu berdiri di luar, kadang tidak. Pukul 1.17 dini hari. Aku menepikan mobil. Tanganku bergetar. Ram, kamu yakin kita nggak nyasar? Nggak tahu. Ini kayak bukan jalan yang sama. Aku menatap jalan. Lurus. Gelap. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi entah kenapa, ada rasa seperti jalan ini sedang mengamati kami. Dina menatapku. "Kamu ngerasa aneh nggak? Dari tadi kita nggak berpapasan sama mobil lain." Aku mengangguk. Padahal, ini jalur utama. Kami terdiam lama. Hanya suara mesin dan detak jarum jam yang terdengar. Lalu, dari arah belakang, muncul cahaya terang. Lampu besar mendekat cepat, memantul di kaca spion. Aku pikir itu truk. Tapi semakin dekat, cahaya itu terlalu tinggi dan terlalu putih. Bukan lampu kendaraan. Lebih seperti lampu sorot besar yang melayang. Aku panik. Pegangan Din, mobilku oleng saat aku menepi. Cahaya itu berhenti tepat di belakang kami, seakan menunggu. Aku tak bisa melihat siapapun di balik silau itu. Hanya ada suara mesin nafas, berat, dan tidak wajar. Dina memejamkan mata.
Ram, jalan. Sekarang, aku injak gas sekuatnya. Mobil melesat, dan cahaya itu hilang dalam kabut. Aku tidak berani menoleh lagi. Setelah beberapa kilometer, kami melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di sisi jalan, terparkir mobil yang sama seperti yang kami kendarai. Plat nomornya identik, warnanya, goresannya, bahkan boneka kecil tergantung di kaca tengah. Semuanya sama. Dina menatapku dengan wajah pucat. Ram, itu... Aku tahu. Kami tidak berhenti, tapi pandanganku menangkap sesuatu di kursi mobil itu. Dua sosok, laki-laki dan perempuan, duduk diam, menatap lurus ke depan. Dan mereka berdua mirip kami. Malam makin dingin, jam di ponsel berubah jadi 01.17 lagi. Waktu tak berjalan. Rama, suara Dina hampir tak terdengar. Aku capek. Ini semua kayak mimpi yang gak habis-habis. Aku menggenggam tangannya. Tapi saat aku menoleh, kursinya kosong. Dina tidak ada. Hanya jaketnya yang tersampir di sana. Jaket Dina masih tersampir di kursinya. Diam, dingin, dan terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Aku menatap sekeliling, menahan napas. Dina, suara sendiri menggema di dalam mobil. Tidak ada jawaban, hanya bunyi detik jam dashboard yang terus berbunyi. Tik, tik, tik. Semuanya tetap di angka 01.17. Aku menatap ponsel. Layarnya menyala redup. Sinyal hilang. GPS berhenti. Dan waktu beku. Aku menoleh keluar jendela. Kabut menebal menelan jalanan. Lampu mobil memantul ke putih tebal seperti dinding kapas. Aku tak bisa melihat apapun di depan. Namun entah kenapa, aku punya perasaan aneh. Seperti ada yang berdiri di balik kabut itu, memperhatikan dari kejauhan. Aku membuka pintu perlahan. Udara malam menyusup masuk, dingin seperti menyentuh tulang. Dina, suara sendiri kembali menggema. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Gema itu tidak datang bersamaan. Ada jeda kecil seperti suara balasan yang terlambat. Aku melangkah keluar. Jalanan sunyi. Hanya ada garis putih di aspal, memanjang lurus ke arah kabut. Tak ada mobil lain, tak ada pohon, tak ada suara jangkrik. Semuanya sepi. Sepi yang terlalu sempurna untuk dunia nyata. Aku melangkah beberapa meter ke depan. Di tengah kabut samar terlihat bayangan orang. Aku berhenti. Jantungku memukul keras. Dina, suaraku bergetar. Bayangan itu diam, tidak bergerak, tidak juga mendekat. Tapi anehnya, kabut di sekitarnya seperti berputar, mengelilinginya perlahan, seolah-olah udara sedang menutupinya dari pandangan dunia. Aku melangkah pelan, 1 langkah, 2 langkah. Dan tiba-tiba, cahaya merah menyala di belakangku. Aku menoleh cepat. Lampu rem mobilku menyala sendiri, padahal mesin mati. Aku buru-buru kembali. Saat sampai di dekat pintu, aku melihat sesuatu di kaca spion. Seseorang duduk di kursi belakang. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi aku tahu itu bukan Dina. Tubuhnya terlalu tinggi. Bahunya terlalu besar dan tangannya pucat menggantung di sisi kursi. Ia duduk diam seperti sedang menunggu aku masuk. Aku mundur perlahan. Tanganku gemetar, nafasku pendek. Cahaya merah itu makin terang, memantul ke jalan yang basah kabut dan dari dalam mobil sesuatu bergerak. Pelan. Kepalanya menoleh. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari menjauh. Jalan itu terasa tak berujung. Aku terus berlari, tapi mobilku tetap di sana. Jaraknya tidak berubah sedikit pun. Seperti jalan ini menelanku hidup-hidup. Dan di tengah kelelahan itu, aku mendengar sesuatu. Suara lembut, samar, seperti dari dalam kepalaku sendiri. Rama, jangan tinggalkan aku. Aku berhenti. Suara itu milik Dina. Aku menatap sekitar,
mencari sumbernya. Kabut di depan bergetar. Lalu muncul cahaya kuning samar seperti dari lampu warung. Warung itu lagi. Warung murni buka 24 jam. Aku berjalan mendekat. Tapi kali ini pintunya benar-benar terbuka lebar. Dan di dalamnya ada seseorang duduk di meja, membelakangiku. Rambutnya panjang. Jaketnya sama seperti yang tadi tertinggal di mobil. Dina? Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya Dina, tapi tidak sepenuhnya. Matanya terlalu hitam, tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Dan di meja depannya, ada 2 cangkir kopi yang masih mengepul. Aku udah bilang jangan berhenti, Ram. Tapi kamu malah belok ke sini lagi. Aku menatap tangannya. Di pergelangan kirinya, ada gelang yang sama persis seperti milik Dina, tapi warnanya sudah pudar, seperti barang lama yang ditemukan di tanah. Aku cuma mau pulang. Ia memotong. Suaranya tawa pelan. Gak semua orang bisa pulang, Ram. Ada yang terjebak di jalan. Lalu ia menatapku lurus. Kamu masih ingat jam di ponselmu? Aku menatap layar. Masih 01.17. Dia tersenyum. Karena sejak waktu itu, kamu udah mati. Aku terpaku. Ram, kamu pikir Dina masih hidup? Kamu yang ninggalin aku waktu mobil itu nabrak truk di tikungan. Kamu kabur. Tapi jalan ini nggak suka orang yang lari. Kabut di luar warung makin tebal, menekan kaca jendela. Suara truk samar terdengar dari jauh, diikuti dentuman logam dan bunyi kaca pecah. Suara itu terasa sangat nyata. Aku mundur. Aku gak ingat apa-apa. Dia berdiri. Sekarang ingatlah. Jalan ini cuma mengulang yang belum selesai. Ia berjalan ke arahku, langkahnya pelan. Setiap kali ia mendekat, suhu ruangan turun. Nafasku terlihat dalam kabut. Waktu berhenti bukan karena rusak, tapi karena kamu belum menerima akhir. Aku mundur lagi. Tapi pintu warung sudah tertutup rapat. Aku mencoba membukanya, tapi pegangan pintu terasa seperti dingin batu. Ketika aku menoleh ke belakang, Dina sudah berdiri tepat di depanku. Matanya hitam polos, dan dari sela bibirnya keluar bisikan pelan. Selamat datang di kilometer 47. Dina berdiri sangat dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Aku bisa mencium bau tanah basah dari rambutnya. Suara di luar warung menghilang sama sekali. Tak ada kabut, tak ada jangkrik. Hanya keheningan yang terlalu penuh. Aku mati. Suaraku hampir tidak keluar. Dina tersenyum samar. Kamu tidak percaya ya? Ia menunduk sedikit, menunjuk ke jendela warung. Lihatlah. Aku menoleh. Di luar sana, di tengah kabut putih pekat, terlihat bayangan mobil yang hancur setengah. Lampu depannya masih menyala satu, menyorot jalan. Asap tipis naik dari kapnya. Di kursi supir, seseorang bersandar dengan kepala menunduk ke kemudi. Darah mengalir dari pelipisnya. Dan ketika aku menajamkan pandang, aku menyadari itu aku sendiri. Aku mundur spontan. Itu nggak mungkin. Dina hanya memandangi iseng, lalu duduk lagi di kursi. Setiap orang yang lewat jalan ini, kalau waktunya belum selesai, mereka tetap melihat diri mereka di sana. Ucapnya pelan. Begitu juga aku. Apa maksudmu? Ia menatap ke arah luar, ke jalan yang lenyap dalam kabut. Aku juga nggak bisa keluar dari sini, Ram.
Kecelakaan itu bukan cuma kamu yang kena. Matanya bergetar. Aku juga ada di situ. Aku memandangi bayangan mobil itu lagi, dan kali ini aku melihat sesuatu yang lain. Di kursi penumpang, ada sosok yang wajahnya rusak, tertimpa dashboard. Rambutnya kusut, pipinya berlumur darah. Tapi, dari gelang di tangannya, aku tahu, itu Dina. Tubuhku gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dina menatapku lama. Kita waktu itu nyalip truk yang sama terus, ingat? Aku mengangguk. Itu truk nggak pernah berubah, karena dia bukan truk. Itu cuma penanda. Jalan ini nggak punya ujung. Kamu berputar di antara waktu dan rasa bersalahmu. Suara di luar berubah, seperti langkah kaki di aspal. Perlahan, suara itu makin dekat. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke pintu. Siapa itu? Dina tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke pintu. Wajahnya menegang. Tok, tok, tok. Pintu warung bergetar sedikit. Jangan dibuka, bisik Dina. Kenapa? Karena itu bukan manusia. Aku menelan ludah. Tapi suara langkah itu tidak pergi. Justru berhenti tepat di depan pintu. Dan tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Kabut masuk deras, menelan ruangan. Dari balik putihnya muncul siluet tinggi. Lelaki dengan jaket tebal, topi hitam, dan wajah yang tak bisa kulihat. Dia menunduk sedikit, lalu duduk di kursi sebelah Dina. Suara napasnya berat. Tanpa berkata apapun, dia mengambil cangkir kosong di meja, lalu menuang kopi sendiri dari termos kecil yang entah dari mana. Dina menunduk. Dia datang lagi. Aku berbisik. Siapa dia? Penumpang ketiga. Penumpang? Iya. Orang yang dulu kita tabrak sebelum kita jatuh ke jurang. Dunia seolah berhenti. Aku memandangi sosok itu. Ia tidak menatap kami, hanya menyesap kopi dengan suara pelan. Tangan kirinya terluka parah, jari-jari bengkok seperti patah. Aku menggigil. Dia mati karena kita. Dina menatapku. Kamu nyetir, Ram? Sosok itu akhirnya menoleh. Wajahnya gelap, tapi matanya menyala samar. Bukan cahaya putih, tapi merah tua, seperti bara api kecil yang hidup di dalam kegelapan. Ia berkata pelan, suaranya berat dan dalam. Kalian sudah menungguku cukup lama. Tiba-tiba, lampu di warung padam. Gelap total. Aku mendengar suara kursi diseret, suara napas di telingaku, dan bisikan pelan. Sekarang giliranmu menghantar aku sampai akhir jalan. Ketika aku membuka mata, aku sudah di dalam mobil lagi. Kabut masih sama, jam masih 01.17. Tapi sekarang di kursi belakang, aku melihat sosok lelaki berjaket hitam itu duduk diam, wajahnya menunduk. Dina di sampingku, memegang setir. Aku capek, Ram. Sekarang gantian kamu yang nyetir. Aku memandang ke spion tengah. Penumpang belakang itu menatapku balik. Dan aku sadar jalan di depan bukan menuju kota. Tidak ada akhir. Hanya garis putih yang terus memanjang menuju kabut yang tak pernah berhenti. Aku menatap jalan di depan. Garis putih di tengah aspal seolah tak bergerak. Hanya bergeser sedikit-sedikit di bawah cahaya lampu depan yang temaram. Dina memegang setir, matanya lurus, wajahnya tenang, terlalu tenang. Di kursi belakang, lelaki berjaket hitam itu masih duduk diam. Napasnya pelan tapi berat, seperti dari orang yang sudah lama menunggu. Dina, panggilku lirih. Dia tidak menoleh. Aku nggak tahu harus ngapain. Dia tetap menatap lurus ke depan. Terus aja jalan, sampai kamu ingat semuanya. Kabut di luar makin tebal. Lampu depan mobil menembus putihnya seperti perahu menembus ombak. Tapi di tengah-tengah kabut, aku melihat sesuatu. Bayangan tiang, papan, lalu angka samar. KM 47. Aku menarik napas panjang.
Kilometer 47, gumamku. Dina mengangguk kecil. Tempat semuanya berakhir. Aku menatapnya. Waktu itu kita kemana? Dia menjawab pelan, seperti bercerita kepada diri sendiri. Kita pulang dari pernikahan Nanda. Jalanan macet. Kamu milih jalur alternatif. Aku bilang jangan, tapi kamu yakin bisa. Kita berdua ketawa waktu lihat papan ini, KM 47. Kamu bilang, tinggal sejam lagi sampai kota. Lalu ada truk. Aku merasakan tubuhku menegang. Gambar-gambar samar muncul di kepalaku. Lampu besar, suara klakson panjang, tangan Dina yang menarik lenganku, dan jeritan logam yang pecah. Lalu, gelap. Aku memegang kepalaku. Napasku memburu. Berarti kita udah gak ada sejak malam itu. Potongnya pelan. Dunia di luar mulai berubah. Kabut yang tadi putih kini berwarna abu keperakan seperti uap yang berputar melingkari mobil. Semakin lama, jalanan mulai memudar. Hanya satu hal yang masih tampak. Papan penanda KM 47 yang semakin dekat. Tiba-tiba, suara dari kursi belakang terdengar. Lelaki itu berbicara dengan suara dalam, bergetar seperti datang dari perut bumi. Kalian berdua harus berhenti berputar. Jalan ini bukan tempat kalian. Dina menoleh perlahan ke belakang. Terus, kenapa kamu di sini? Ia terdiam sebentar. Aku dulu korban juga. Truk yang kalian tabrak, itu bawa aku. Aku belum bisa pergi karena gak ada yang mau mengaku salah. Aku menelan ludah. Dina memejamkan mata. Aku yang salah. Aku yang teriak bikin Rama panik. Aku mengembleng. Bukan. Aku yang nyetir. Aku yang keras kepala. Kabut di luar bergerak pelan, seperti menyusut. Suara lelaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut. Kalau kalian udah sadar, jalan ini bakal ngelepas kalian. Tiba-tiba, mesin mobil mati. Lampu padam. Sunyi. Hanya ada kami bertiga, duduk dalam kegelapan. Dina menatapku. Ram, kalau nanti aku nggak ada, jangan cari aku lagi ya. Aku memegang tangannya. Kita udah janji bareng. Janji gak selalu bisa ditepati. Dan saat aku berkedip, Dina mulai memudar. Tangannya jadi kabut. Matanya masih menatapku. Senyum kecil di bibirnya sebelum semuanya lenyap. Mobil kini hanya berisi aku dan lelaki itu. Dia menetap ke depan, lalu berkata pelan. Sekarang waktumu. Aku membuka pintu. Melangkah keluar. Angin malam menyambut dengan lembut. Kabut perlahan sirna, berganti udara segar pegunungan. Jalanan terlihat jelas. Papan KM 47 berdiri di sisi kiri, miring sedikit. Di kejauhan, aku mendengar suara kendaraan lewat. Klakson, mesin, kehidupan nyata. Aku menatap ke belakang. Mobil yang kami tumpangi tadi tidak ada. Hanya jalan kosong. Dan di tengah aspal, aku melihat dua cangkir kopi kecil. Masih mengepul seperti baru ditinggalkan. Aku mendekat. Di salah satu cangkir, ada tulisan kecil di pinggirnya. Warung Murni buka 24 jam. Aku tersenyum samar, menatap langit yang mulai membiru di ujung timur. Matahari pertama muncul perlahan. Jam di ponselku akhirnya bergerak. 01.18. 1 menit berlalu. Beberapa hari kemudian berita di koran lokal menulis.
Ditemukan 2 jasad korban kecelakaan lama di jalur pegunungan menuju kota. Lokasi sekitar kilometer 47. Ditemukan juga mobil rusak dan termos berisi kopi yang masih hangat. Padahal kecelakaan diperkirakan terjadi 5 tahun lalu. Jalan itu tetap sepi setiap malam. Tapi kadang sopir-sopir yang lewat mengaku melihat 2 sosok duduk di warung tua di pinggir jalan. Mereka hanya tersenyum sambil menyeruput kopi. Dan kalau kau perhatikan jam di dashboard mobilmu, sesaat sebelum melintasi KM 47, jarumnya mungkin berhenti di 01.17. Sampai hari ini, KM 47 masih menjadi bagian jalan yang dihindari banyak pengendara, terutama saat malam telah larut. Sudah terlalu banyak cerita tentang mereka yang tak pernah kembali, atau mereka yang terus menyusuri jalan panjang yang tak berujung, seolah dunia mendelan arah pulang mereka. Ada yang mengatakan, di titik itu ada sosok yang menunggu. Ada yang menyebut KM 47 adalah batas antara dunia kita dan dunia lain yang tak mengenal cahaya pagi. Jika suatu malam kamu terpaksa melewatinya, jangan hentikan kendaraanmu walau kamu melihat seseorang melambai. Jangan menoleh ke kaca spion jika kamu merasa ada yang duduk di belakangmu. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti di KM 47, karena di sana perjalanan bukan lagi tentang sampai tujuan. Di sana, perjalananmu baru saja dimulai.